Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya nggak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini gitu, rumit saya. Syekhnya nggak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi, yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkok ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya. Saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053. Silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau nggak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri usra. Fa inna ma'al usri, gampangnya begini, alam nashrah laka sadra. Hei Adi Dayan, kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahrak itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu, kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap, sampai sulit berjalan ke kaki pun, itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan, pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan. Alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore 4:30 kan acaranya kan. Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan. Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu. Sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekkan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang terjadi, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Itu kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa, ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya, begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bis-sabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar tuh formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar tuh 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang.
lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita nggak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, nggak mungkin datang solusi.